kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, buat kami mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema warisan damai sejahtera. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Damai sejahtera yang Allah berikan di dalam kehidupan kita adalah harta warisan yang ditinggalkan Yesus Kristus bagi kita. Dan warisan damai sejahtera Allah ini tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk iblis sekalipun. Karena ini adalah janji Allah di dalam kehidupan kita. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi Allah ada di dalam pribadi setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk membentengi dan melindungi kita. Jadi betapa hebat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih karuniaku cukup bagimu, kata Tuhan. Damai sejahtera Allah itu bukan hanya pada permulaan saja, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tetapi itu akan terus memimpin kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita dan terangkat ke surga, akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita dan membawa kita ke surga, ke tempat yang sudah disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya dan yang setia dan yang menang sampai kepada garis finish. Dunia ini adalah tempat kesusahan, air mata, tekanan dan sebagainya. Dan sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa terlepas dari semuanya ini. Tapi percayalah bahwa semuanya itu tidak akan dapat menguasai kita. Karena justru di tengah-tengah permasalahan, tekanan, kekecewaan, sakit hati, kesulitan, kekurangan dan lain sebagainya, justru damai sejahtera Allah akan menguasai dan memerintah di dalam hati kita, asalkan kita berjalan dalam terang kasih Allah. Kalau kita berjalan di dalam roh Allah, maka segala macam kesusahan, penderitaan boleh datang di dalam kehidupan kita, tetapi itu tidak akan dapat menguasai kita. Damai sejahtera Allah di dalam diri kita tidak bisa dirampas oleh iblis, karena itu adalah hak waris yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Allah sendirilah yang akan menuntun kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi dan melepaskan kita dari semuanya itu. Kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan jalan buntu, maka Allah membuat laut menjadi sebuah jalan raya bagi bangsa Israel. Jadi, damai sejahtera yang Allah berikan tidaklah bergantung kepada perkara-perkara yang kelihatan, tetapi damai sejahtera Allah akan dapat mengatasi segala permasalahan hidup kita. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan situasi kondisi, yaitu jalan buntu. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, permasalahan-permasalahan tidak bisa kita atasi dengan kekuatan sendiri. Akan Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita jalan keluar, jalan buntu menjadi sebuah jalan bagi kita. Asal kita tetap berharap kepada Allah, kita tetap meminta pertolongannya, kita tetap berserah kepada Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita tidaklah mustahil bagi Tuhan, karena bagi Tuhan tidaklah perkara sulit untuk menolong kita, orang-orang yang senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Jadi damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita tidaklah bergantung kepada perkara-perkara jasmani yang kelihatan, tetapi
Damai sejahtera Allah akan mengatasi segala permasalahan hidup kita. Berbeda dengan damai sejahtera yang dari dunia ini, yang sangat bergantung kepada perkara-perkara jasmani. Kalau kita ada uang, diberi kesehatan, mendapat penghargaan, dan apabila semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika terjadi goncangan, terjadi perkara-perkara yang sebaliknya, maka damai sejahtera itu hilang. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita tidak merasakan damai sejahtera di tengah badai hidup yang kita alami, maka besar kemungkinan kita sudah keluar dari pimpinan Roh Kudus. Karena damai sejahtera bisa kita jadikan petunjuk, kompas bahwa kita tetap berada di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi kalau kita keluar dari pimpinan Allah, maka dosa akan masuk dan menimbulkan banyak sekali kepahitan. Kita mudah marah, benci, iri, dan tabiat-tabiat yang lama akan muncul. Jalan penyelesaiannya adalah cepatlah untuk kita bertobat. Akui segala dosa dan bereskan itu semua dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan hati di hadapan Allah. Maka Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan damai sejahtera Allah itu di dalam kehidupan kita. Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Bukan berarti Daud tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa di hadapan Allah. Tetapi Daud memiliki hati yang terbuka di hadapan Allah. Daud ketika berbuat dosa menyesal, bertobat dan membereskannya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita sudah lemah, mungkin kita sudah jatuh, tapi selama pintu itu belum ditutup, maka Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertobat, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Satu-satunya jalan kemenangan adalah kita bertobat, lahir baru, dan kita berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan setiap ada kesempatan untuk kita bertobat, berarti kita mendapat kasih kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Mari jangan sia-siakan kasih kemurahan Allah, kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Maka Allah yang setia, Dia akan menolong kita, melepaskan kita, memberikan kepada kita jalan keluar. Malah kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat di dalam tangannya Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kiranya kasih Allah yang melampaui segala akal itu memerintah di dalam hati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih
buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima saat ini Bapa. Kiranya kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar supaya damai sejahtera Allah itu memerintah di dalam hati kami, agar supaya sukacita, kekuatan yang daripada-Mu, damai sejahtera-Mu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kami tetap didapati setiawan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.